Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat peta topografi dengan memanfaatkan fasilitas Hillshake pada aplikasi ArcGIS. Contoh peta yang akan kita buat adalah seperti ini. Jadi ini adalah contoh peta topografi kota Palopo. Jadi kita akan membuat peta seperti ini dengan tampilan hillshade sebagai latar belakangnya, sehingga relief dari wilayah yang kita petakan akan muncul seperti 3 dimensi. Peta topografi sendiri ini menggambarkan ketinggian suatu wilayah, di mana setiap wilayah ini bisa dilihat terdiri dari topografi yang berbeda-beda, misalnya dari ketinggian 0 sampai 25 meter, yang hijau 26 sampai 100 meter, kemudian ada biru 101 sampai 500 meter, kemudian yang orange 500 sampai 1000, dan warna merah muda di atas ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, ini contoh peta yang akan kita buat sebentar. Untuk itu, untuk membuat peta ini kita membutuhkan data, yaitu yang pertama kita membutuhkan data karena yang akan kita buat adalah peta kota Palopo, maka yang kita butuhkan adalah data vektor kota Palopo. Sekira data vektor ini sudah Anda punyai semua karena telah diberikan pada awal pertemuan kita. Yang kedua yang kita butuhkan adalah data DEM kota Palopo seperti ini. Untuk memperoleh data DEM ini bisa di-download secara gratis. Tampilannya seperti ini kira-kira. Jadi ini adalah contoh data DEM yang berasal dari Citra SRTM resolusi 30 meter. Jadi ini bisa di-download secara gratis. Nah, untuk memulai pembuatan peta topografi ini, kita langsung saja masuk ke aplikasi ArcMap. Oke. Kita masuk di aplikasi ArcMap seperti biasa. Kita masukkan kedua data tersebut. Oke, kita connect to folder dulu. Oke, kita tambahkan dulu data rasternya. Oke, sudah masuk. Kemudian kita tambahkan data vektor kota Palopo. Oke, datanya sudah masuk. Selanjutnya kita akan membuat peta topografinya karena yang akan kita petakan adalah kota Palopo saja. Jadi yang akan kita gunakan adalah hanya di wilayah di dalam area ini, sehingga kita akan melakukan pemotongan citra. Jadi yang akan kita petakan hanya yang ada di dalam wilayah kota Palopo ini.
Jadi kita akan melakukan pemotongan citra terlebih dahulu. Untuk itu kita memanfaatkan fasilitas Art Toolbox pada ArtMap. Untuk memotong citra kita memanfaatkan toolbox ekstraksi atau extraction pada Spatial Analysis Tools. Jadi kita pilih di Art Toolbox, Spatial Analysis Tools. Kemudian di sini ada Extraction. Kemudian kita pilih Extract by Max. Oke, kita pilih. Di sini akan muncul jendela Extract by Max. Di kolom pertama kita pilih data dem yang akan kita potong. Kemudian di kolom kedua kita pilih data vektor sebagai pemotongnya. Kemudian ini adalah di kolom ketiga adalah output raster hasil ekstraksi. Jadi ini bisa diganti foldernya, jadi kita biarkan seperti ini. Oke, akan berproses, kita tunggu. Oke, sudah selesai prosesnya. Kita transparankan dulu data vektornya. Melihat hasilnya. Oke, ini hasil pemotongannya. Oke, kita bisa lihat ini hanya meninggalkan kota Palopo saja. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan melakukan proses atau membuat hillside sebagai latar belakangnya, sehingga peta yang akan kita tampilkan nanti berupa mempunyai efek relief 3 dimensi. Caranya kita masih memanfaatkan toolbox Spatial Analysis Tools. Kemudian kita pilih Surface. Kemudian kita pilih Hillside. Oke, ini kita inputnya, kita pilih data raster hasil yang sebelum dipotong. Kita pilih ini ya, ini yang sudah dipotong tadi, ini yang sebelum, kita pilih yang sebelum. Kemudian di sini kita pilih, kita inputkan angka 37. Di sini kita input coba 21. Kemudian kita di sini input 1. Oke, setelah itu kita oke. Kita tunggu prosesnya. Oke, cukup lama, kita tunggu.
Oke, kita masih menunggu, sabar. Oke, sudah, prosesnya sudah selesai. Kita tarik ke atas ini. Oke, sudah. Jadi health sheet sebagai backgroundnya sudah selesai. Sekarang kita akan membuat klasifikasi topografinya. Kita klik peta yang atau data citra yang telah dipotong tadi. Kita masuk di propertinya, diklik kanan, kemudian pilih properti. Setelah itu kita pilih di tab simbologi. Di classify kita pilih di sini. Di sini kita pilih sesuaikan dengan yang sudah ada. Misalnya ini ada berapa kelas? 1 2 3 4 5. Ada 5 kelas. Jadi kita pilih juga di sini 5 kelas. Kemudian kita pilih di sini classify. Oke, kita sesuaikan ketinggiannya. Di sini ketinggiannya yang pertama 25. Jadi kita masukkan saja batas atasnya, yaitu 25, 100, 500, 1000. Jadi kita masukkan 25, 100, 500, 1000. Yang di sini kita biarkan saja. Kita oke. Selanjutnya kita pilih warnanya. Kita pilih warna ini saja. Kalau pilih warna terserah. Oke, kita apply.
Ini sudah muncul. Supaya backgroundnya kelihatan, kita atur transparansi dari layer topografi ini. Kita klikkan lagi, pilih properti, kita pilih di tab display, di bagian transparansi kita atur transparansinya sesuai dengan selera. Oke, kita pilih, coba kita pilih 10, coba 10%. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, masih belum terlalu kelihatan. Kita pilih 20%. Oke, sudah kelihatan. Coba kita pilih 30%. Oke, sekarang cukup. Oke, jadi peta topografi kita sudah jadi dengan background hillside relief secara 3 dimensi. Untuk selanjutnya silahkan di layout seperti yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Sekira itu untuk pembuatan topografi dengan memanfaatkan hillside pada aplikasi HardDisk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan praktik kita dengan melayout peta yang telah kita buat sebelumnya. Untuk melayout peta ini, kita masuk di jendela atau tampilan layout view yang ada di ArcMap. Letaknya berada di sebelah kiri bawah. Oke, kita buka. Selanjutnya kita atur tampilan petanya. Kita masuk di page and print setup. Oke, kita buat petanya ukuran A4 dengan landscape. Kita oke. Sekarang kita atur data frame-nya, kita sesuaikan dengan ukuran kertasnya. Oke, kita buat satu kotak lagi untuk menulis keterangannya. Selanjutnya kita atur skala petanya. Misalnya kita kasih, kita coba dulu 1/50.000. Kalau besar kita 30.000. Kalau besar kita 100.000. Oke, coba kita pakai si terlalu besar 125. Oke, cukup 125 ya. Oke, kita
contohnya seperti ini. Kemudian kita atur gridnya ke kanan, kita pilih gridnya di next saja dulu. Kita lihat perubahannya. Oke, terlalu rapat, kita atur. Kita masuk di propertinya, di intervalnya kita atur. Coba kita bikin intervalnya menjadi 30 menit. Oke. Kita lihat terlalu renggang, kita misalnya 10 menit saja. Belum kelihatan, coba kita pakai 5 menit. Oke, kira cukup 5 menit. Kemudian kita atur labelnya di sebelah kiri sebelah kanan supaya dia vertikal. Kita pilih di label, kita centang left and right. Oke, ini sudah vertikal. Untuk garisnya ini kita bisa pilih, kita pilih model garisnya di lines, mau pilih yang seperti ini atau yang tidak menampilkan garis. Kita pilih show as a grid of tick, kita pilih seperti itu. Oke, sekarang ini cukup. Kemudian kita tambahkan lagi border di luarnya. Oke, bordernya sudah ada. Geser sedikit. Terlalu. Tekan shift arah untuk memindahkannya secara pelan-pelan. Oke, sudah. Kita perlebar lagi nih. Oke, jadi nanti pada saat Anda melayout
usahakan keterangannya tidak usah terlalu lebar. Yang lebar adalah petanya, karena nanti ketika petanya dicetak, maka tulisan ini kalau dia setengah halaman maka itu akan terlihat sangat besar sekali ya. Jadi kecil-kecil saja ya, sekitar 3/4 dari ukuran halaman. Setelah itu kita tambahkan teks judul di petanya. Misalnya kita beri teks judulnya sudah. Kita beri dulu garis di bawahnya. Kemudian kita beri north arrow. Kita beri scale text atau scale bar dulu. Kita beri scale text. Oke, kita setting masing-masing. Untuk scale barnya kita pakai satuan kilometer yang umum digunakan di Indonesia. Singkat KM. Oke, kita perkecil. Ini teksnya kita buat tidak boleh melebihi besar dari teks judul. Jika teks judulnya ini fontnya 10, kita pakai di sini font 8. Oke. Sudah, selanjutnya kita beri keterangan. Kita masukkan legendanya. Oke, kita keluarkan, kita masukkan hanya ini. Sheetnya keluar, dan oke, next saja. Coba kita ganti di sini keterangan. Di next. Oke, sudah ada. Nah, di sini ada muncul, kita hilangkan di sini value-nya. Kemudian teksnya juga, labelnya di keterangan kita perbaiki. Kita masuk di propertinya.
Di label kita ganti dia number of significant digit 10, kita ganti jadi number of decimal places. Oke, maka tampilannya berubah menjadi seperti ini. Kemudian yang ini kita hapus saja. Di layarnya, nama layarnya kita ganti jadi ketinggian dalam satuan meter. Kita edit juga ini labelnya, kita ganti mulai dari 0. Oke, sudah. Kita ganti fontnya juga ini jadi font 8 bold. Font 8 bold. Ini kita ganti juga. Oke, sudah. Selanjutnya kita masukkan sumber datanya. Kita kasih masukkan teks sumber data. Gunakan font 8. Selanjutnya kita masukkan si pembuat petanya. Kita buat rata tengah. Font 8. Oke, sudah. Kita masukkan peta indeksnya.
Oke, kita masukkan peta dasarnya. Kita beri grid. Kita beri intervalnya 2 derajat. Kemudian labelnya di sebelah kiri kanan kita vertikalkan. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan lagi data vektor kota Palopo. Di situ kita beri dia fill supaya kelihatan, kita kasih warna merah dia. Oke, kemudian kita beri call out. Oke, kita insert picture logo UNCP.
Baik, kalau dirasa cukup, kita berikan lagi border luar. Oke, sudah. Selanjutnya kita print preview dulu, kita cek apakah petanya tidak terpotong. Oke, petanya tidak terpotong. Kalau sudah, kita ekspor dalam bentuk PDF. Kita ganti tempatnya. Oke, kita sini kita beri nama peta topografi Kota Palopo. Kita ganti formatnya jadi PDF dan di save. Oke, prosesnya sudah, kita lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya. Ini adalah peta yang kita telah buat. Oke, sekira itu latihan kita pada pertemuan hari ini. Silahkan latihan karena ada tugas selanjutnya. Oke, sekian latihan kita hari ini. Kita ketemu pada latihan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.